Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi safil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadahi lati adarikani wa aghisni ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibil lin nisyani binurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pelajarannya. Materi ini Ustadz akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kalian tahu bahwa melalui indera pendengaran kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Karya seni apa saja yang dapat kita dengar? Kalian tahu karya seni apa yang dapat kita dengar? Ya, karya seni seperti alat musik tradisional. Nah, di sini Ustadz akan menyebutkan 3 alat musik tradisional. Yang pertama itu alat musik kendang. Yang kedua alat musik yang bernama kecapi. Yang ketiga itu suling. Alat musik kendang berasal dari Jawa Barat dan alat musik kecapi berasal dari daerah Sulawesi Barat. Sedangkan alat musik suling ini berasal dari daerah Sunda. Oke, dari itu tadi dari alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi yang sangat indah. Jadi, menurutmu apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi, dan bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi yaitu merambat melalui medium atau media perantara, mengalami pemantulan gelombang bunyi, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi dapat dibiaskan. Nah, sekarang kita cari tahu keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, di sini ada Ustadz akan menjelaskan hubungan bunyi dengan indera pendengaran.
yaitu suara atau bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga dan menggetarkan gendang telinga. Dari itu diteruskan ke rumah siput dan merangsang ujung saraf pendengaran. Setelah ujung saraf pendengaran terangsang, akhirnya disampaikan ke otak kita. Nah, itulah hubungan bunyi dengan indera pendengaran. Oke, dari penjelasan Bapak, apa kalian sudah paham? Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Itu tadi penjelasan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sekian dari Ustadz, sampai bertemu pelajaran berikutnya. Tadi aku sudah belajar materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang aku mau mengulang materi tadi biar semakin paham pemahamanku. Tetapi aku mau belajar di mana ya? Bingung jadinya. Sepertinya di sana ada tempat untuk aku belajar. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tema 1, subtema 1. Sebelum kita memulai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu teks atau karangan. Setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang lebih menjorok ke dalam. Nah, ini Ustadz akan berikan satu contoh paragraf. Seperti apa? Nah, ini paragraf pertama. Contoh paragraf. Oke. Langsung saja, pengertian gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama, yaitu merupakan inti atau topik yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama.
Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Pengertian gagasan pendukung atau gagasan penjelas yaitu merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu gagasan pokok. Cara mencari gagasan pokok. Kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Cara mengetahui kalimat utama itu bisa dilihat di awal paragraf, akhir paragraf, atau kedua-duanya, yaitu berada di awal dan akhir paragraf. Jadi gampang sekali dengan melihat di awal paragraf atau akhir paragraf atau kedua-duanya. Oke, cara menentukan kalimat utama paragraf. Apabila kalimat utamanya itu berada di awal paragraf, maka pada kalimat kedua terdapat kata yang diulang. Terus kata ini, itu, tersebut, dan kata ganti orang, ia, mereka, nya. Jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf, maka pada kalimat terakhir terdapat kata oleh karena itu, kata oleh sebab itu, kata dengan demikian, dan kata jadi. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut. Bisa ditulis satu kalimat penuh atau diambil intinya saja. Jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat contohnya. Ini contoh soalnya, yaitu Ustaz bacakan, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apabila kalimat utamanya berada di awal paragraf, apabila terdapat kata pawai dan juga terdapat kata ulang yang kita sebutkan tadi, berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, di sini pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dan kalimat keduanya yaitu pawai ini. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Apabila kalian masih belum yakin, kita cek di akhir paragraf. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, coba dari kalimat tersebut ada tidak kata-kata yang menunjukkan jika kalimat itu adalah kalimat utama seperti yang disebutkan, yang Ustadz sebutkan tadi? Ternyata tidak ada. Jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kenapa kok di akhir paragraf tidak ada? Karena tidak ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu yang Ustadz tadi sebutkan. Nah, jadi gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat berikutnya itu termasuk gagasan pendukung. Dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dengan suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini termasuk gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pendukungnya ada 5. Oke, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Terima kasih.
Oke, sudah selesai. Sepertinya hari ini aku ada kelas. Ya sudah, aku mau masuk kelas dulu. Hai anak-anak, tadi kita sudah membaca cerita tentang pawai budaya. Cerita yang kalian baca itu hanya menceritakan sebagian keberagaman di Indonesia loh. Tapi kalian tahu tidak bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika menjadikan Indonesia sebagai rujukan untuk mengelola keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ayo, siapa yang tahu ini apa? Ya, ini adalah poster Kita Indonesia Satu Dalam Keberagaman. Wah, bagus sekali posternya. Kalian lihat poster di samping ini. Berbanggalah kita lahir di negara yang kaya akan keanekaragamannya. Sepatutnya kita berbangga diri dan ikut menjaga keberagaman ini. Siap untuk menjaga keberagaman? Pasti siap dong. Oke. Menurut kalian bagaimana kita untuk menyikapi keanekaragaman itu? Yaitu dengan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di sini Ustaz memberikan contoh cerita tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di sini sudah ada gambar Pak Sami yang berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Oke, Ustaz bacakan ceritanya. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Anak-anak, cerita barusan merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, namun mereka bisa hidup rukun dan damai. Ternyata perbedaan bukanlah penghalang bagi mereka untuk melakukan kegiatan bersama. Contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama dengan kerjasama atau gotong royong. Contohnya bisa dengan membuang sampah
pada tempatnya, tempat sampah tentunya, dan membersihkan kelas. Tahu membersihkan lingkungan. Yang kedua yaitu dengan pertukaran kesenian daerah. Nah, di sini tarian reog. Jadi pertunjukan reog ini bisa ditampilkan di daerah Jakarta atau di mana. Itu namanya pertukaran kesenian daerah. Dan pertunjukan ondel-ondel bisa dipentaskan di Surabaya, mengadakan festival dan pameran makanan tradisional. Festival makanan khas daerah, atau pameran makanan tradisional. Nah, ini gambarnya. Makanannya enak-enak. Jadi lapar Ustadz, habis ini mungkin makan ya, jangan lupa makan agar tubuh kita sehat terus ya. Oke, balik lagi ke kelas. Itu tadi 3 contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Oke, itu saja anak-anak. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa makan ya. Tadi Ustadz sudah lapar gara-gara lihat makanan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.